Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah rabbil alamin, Alhamdulillah untuk Adik dan Umuda selaku pengasuh Pondok Pesantren Seperkana Rayuan Fida, dan yang terhormat pula untuk para dewan guru dan jajaran para pengurus Rayuan Fida dan teman-teman yang berbahagia. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Nurisma, saya dari kelas 12 MA Rayuan Fida. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya, yaitu tentang kitab Masail Al-Fiqh yang kelima. Jadi di dalam bab ini itu menjelaskan tentang sterilisasi, terus itu menstrual regulation atau abortus. Terus juga yang ketiga itu adalah masalah adopsi. Yang keempat itu ada meninggalkan puasa karena hamil, menyusui ataupun sakit. Nah, yang pertama itu adalah sterilisasi. Nah, jadi sterilisasi ini adalah tindakan atau metode yang disengaja agar wanita itu tidak bisa hamil lagi. Nah, selain dari sterilisasi itu ada namanya infertilitas, yaitu berkurangnya kesanggupan untuk berkembang biak. Kalau yang sterilisasi itu secara sengaja, tapi yang infertilitas itu karena tidak sengaja, karena faktor tua, karena adanya penyakit dan lain-lain. Faktor umur, ya tua tadi. Ya, faktor Ya. Nah, kemudian macam-macam dari sterilisasi itu ada dua. Yang pertama itu ada sterilisasi primer, dan yang kedua itu ada sekunder. Kalau yang primer itu bagi orang yang perempuan yang tidak pernah hamil, yang tidak sama sekali belum pernah hamil, kemudian disterilisasi karena adanya penyakit, karena adanya lain-lain. Terus yang sekunder itu perempuan itu pernah hamil, sudah pernah hamil. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi adanya sterilisasi itu karena adanya penyakit yang berbahaya, contohnya kayak penyakit jantung, penyakit kanker dan lain-lain. Terus ada juga faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu maksudnya kayak semisal dia tuh mempunyai anak, kemudian anaknya itu lahir, dia itu tidak menyanggupi apabila ada anak itu lahir. Maksudnya untuk orang miskin seperti itu. Kenapa sih mereka? Yang faktor ketiga itu ada apabila dia tuh meminta sendiri, permintaannya sendiri. Nah, kemudian cara untuk sterilisasi itu ada 3, yaitu ada radiasi dengan cara operatif dan ada dengan cara menyumbat saluran tuba. Tuh. Nah, kemudian hukum-hukumnya apa sih sterilisasi? Jadi hukum-hukumnya itu dia diperbolehkan apabila sifatnya itu dalam waktu-waktu tertentu. Itu diperbolehkan. Kalau yang sifatnya untuk selama-lamanya itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Kemudian yang kedua itu ada menstrual regulation dan abortus. Kalau menstrual regulation itu adalah pengguguran kandungan yang masih masa muda, yang belum ada nyawanya. Kalau abortus itu dia pengguguran kandungan yang sudah tua atau yang sudah bernyawa. Tuh. Nah, faktornya itu ada 2. Yang pertama itu ada faktor penyakit kayak jantung, kanker dan lain-lain. Terus yang kedua itu ada faktor sosial. Nah, Islam itu melarang adanya pengguguran karena itu sama seperti pembunuhan. Nah, jadi hukumnya itu kalau semisal mengorbankan nyawa ibunya itu diperbolehkan untuk menyelamatkan nyawa ibunya, karena sebenarnya mengorbankan ibu itu apabila kita tuh mengorbankan ibunya itu resikonya itu lebih besar resikonya daripada kita tuh mengorbankan anaknya. Jadi kalau misal ibunya yang dikorbankan kan hidup ibunya itu sudah pasti. Maka apabila kita membunuhnya, maka mengorbankan ibunya, jadi itu resikonya lebih besar. Tapi kan kalau kita mengorbankan anaknya, kehidupan anak kedepannya itu kan masih belum pasti. Jadi resikonya tidak terlalu besar. Nah, juga yang kalau abortus itu lebih besar dosanya, lebih dosa daripada menstrual regulation. Kemudian ada masalah adopsi. Masalah adopsinya adalah secara bahasa itu adalah pengangkatan atau pemungutan.
Jadi berempat dong. istilahnya itu mengangkat anak orang itu menjadi Katanya di sini anak dia kandung. ke Pasuruan. Nah, Kata ada yang ke Indonesia Pasuruan. itu banyak kalau adopsi itu banyak yang dilakukan di keluarga dekat. Keluarga dekat itu banyak kalau di Indonesia. Tapi yang diperbolehkan itu yang tidak terdapat hubungan nasabnya. Nah, ini Islam itu membolehkan, tapi ada syaratnya. Jadi ada nasab yang dinisbatkan oleh orang tua kandung. Besok beneran besok. Terus yang terakhir itu ada meninggalkan puasa karena hamil menyusui sakit. Berangkat kapan? Itu apabila Subuh. sakit itu harus mengkodok di hari lain. Tetapi kalau untuk hamil dan tidak memungkinkan untuk menggantinya, maka harus membayar fidyah. Nah, juga karena kalau hamil itu juga kita tuh harus mengonsumsi makanan yang baik, dan hukumnya untuk meninggalkan puasa itu Islam membolehkan. Islam juga membolehkan dan melarang menyusui bayi orang lain. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kayaknya pulangnya tanggal 4 ya.